Eta lalaki aing mangap si kagurame hese big mouth kerek aing kesare. Iya tadi kan udah sama-sama gitu ya. Gitu kirain mau lanjut tadi sampai 24 jam malam gitu kan. Boleh. Nah, buat Kak Iwake nih ya, gimana sih mendalami karakter antagonis dalam film Anak Kunti? Ini jadi kayak bahasa Madura ya, Kak Iwaka katanya. Harusnya Iwaka atau Kak Iwaka. Oke gini. Ya itu balik lagi gimana akhirnya kita berawal dari reading bareng-bareng, di situ juga di lokasi juga dari Mas Bambang itu nggak berhenti bener-bener ngasih brief ya gimana tentang karakter Hasan ini. Hasan sendiri kan emang ada ya mungkin udah nonton tadi ya, tipikal laki-laki umumnya yang punya masalah dia nggak mau berbagi, dia pendam sendiri, makanya akhirnya jadi bisul tuh. Tapi ya tentang pendalamannya sendiri ya, Hasan adalah seseorang karakter yang punya anak, bagaimana dia melindungi masa lalunya supaya nggak mengancam kehidupan anaknya. Itu aja kok kayaknya untuk pelatihan segala macam memang kayaknya nggak lepas dari konsultasi dari sutradara di sini, Mas Bambang. Thank you. Dan kira-kira momen apa nih yang paling berkesan selama proses syuting film ini? Momen berdarah-darah. Oh, momen ketika muka saya hilang gitu ya. Tapi emang ketika orang bilang, gua ketika melakukan satu karya ini, gua lakuinnya sampai berdarah-darah, itu kan biasanya metafor doang ya. Kalau gua literally gitu, bener-bener gua berdarah-darah, yang akhirnya bikin satu hari syuting itu berhenti semuanya, dan gue dirawat di rumah sakit. Ini serius? Benar-benar ini serius? Iya. Maksudnya gimana, boleh diceritain lebih detail gak ini? Berdarah-darahnya ini gimana? Ya emang berdarah, keluar darah. You know blood? I know blood. I know what it is. Yes. I don't know the story. So please tell us right now. Nanti Japri aja. Oh iya. Aduh. Oke, intinya ini menyenangkan, satu proses yang menyenangkan, dan alhamdulillah akhirnya kita nyampe di gala premier di sini, dan semoga emang Anak Kunti masuk ke kotak kantor ya, alias box office. Box office. Iya. Ih, jokes banget ya. Kita kasih tahu dulu. Lucu banget. Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Let's give it up once more for Iwaka. Keren ya, berdarah-darah. Iya. Oke, next kita akan boleh dikasih kendangnya? Oke. Oh jangan dong, jadi Linda di sini. Iya. Nah, jadi Linda ini gimana sih perasaannya tentunya ketika mendapatkan karakter sebagai Linda ya? Kan Teh Selvi ini jarang ya untuk bermain film genre horor. Pada saat mendapatkan ini, kira-kira gimana perasaannya? Perasaannya yang pertama ya pasti senang. Tapi sapa dulu lupa. Selamat sore semua. Udah pada makan belum? Gitu. Sama kalau gitu. Perkenalkan dulu, saya Selvi Kitty berperan sebagai Linda, tadi nonton di Anak Kunti ini. Jadi pertama dapat tawaran dari Mas Bambang jadi Linda itu, aku tanya, Linda ini kayak gimana? Mirip-mirip lah kayak lu gitu. Jadi kayak biduan kampung lah. Tadi kan udah pada nonton teman-teman ya. Gimana, udah kampungan banget nggak? Belum? Serius? Soalnya cakep banget. Ya ampun. Cakep banget gitu ya. Itu aku merasa tertantang loh menjadi biduan di film gitu ya. Padahal kan aslinya juga biduan sih. Ditawarin terus aku ambil, dan sedikit baca sinopsis, karakternya antagonis juga sih, tapi lebih fokus ke Sarah sih, karena kan Linda ini suka sama Majid. Mohon maaf ada berondongku di situ. Jadi berhadapan dengan Abu Sungkar yang beda 11 tahun gitu ya. Jadi kayak gimana gitu, tante sama berondong. Aduh, tante kayak gini. Enggak dong, jangan kirang dong. Jadi kayak lebih, Bun, kalau kita kan Sunda gitu, Bun, hampura ya kalau misalkan teteh keke aman teh gitu. Aman dong. Gak apa-apa umurnya kecil kan, tapi dia udah besar kok. Lagi gitu. Mau lagi nih ya. Jadi aku sangat suka sih sama peran Linda ini. Tantangannya mungkin sedikit lah dari bahasa, karena aku kan orang Sunda gitu ya. Harus berbahasa Jawa tuh ada beberapa kali aku tag di pasar waktu itu sampai aduh mas hampura, aduh mas punten gitu, karena emang lidah Sunda gitu ya ke orang Jawa tuh ya
ada prosesnya lah, dan kebetulan ada coachingnya juga waktu reading di Jogja waktu itu. Kira-kira kalau ditawarin lagi untuk bermain film dengan genre ini, kira-kira mau nggak? Mau dong, dengan karakter yang sama gitu. Dengan karakter lain? Oh gitu. Mau Tapi, coba karakter lain mungkin? Ya kalau misalkan, tapi selama aku syuting film horor, alhamdulillah udah film ketiga, selalu dapet peran antagonis sama seksi. Aduh. Kenapa ya? Ya berarti itu artinya mungkin karakternya yang pas waktu itu adanya itu gitu. Berarti udah nggak ada proses seleksi, udah pengennya pokoknya tes selfie aja lah, ini yang paling pas gitu kan? Enak ya teh, nggak perlu casting lagi teh. Ya mungkin karena karakter yang dicari itu pas banget, mungkin ada selfie Kitty kira-kira cocok, ya udah jalan. Nah, luar biasa. Kita kasih apresiasi dulu Terima dong untuk kasih. selfie. Thank you so much. Sukses selalu ya tentunya ya. Semoga kedepannya bisa bermain Ihan yang dari tadi mencuri pandangan saya. Luar biasa, natural sekali pembawaannya. Congratulations Terima again. kasih, Ya, kira-kira gimana sih cara kamu sendiri nih ya dalam mendalami karakter, yang mana karakternya ini mengalami perjalanan emosi yang cukup signifikan? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin halo semuanya. Terima kasih ya teman-teman media udah selalu support film Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya udah mau datang ke sini. Aku Afizihan berperan sebagai Aziza. Agak pressure sebenarnya ya, karena dari tadi yang ditanya jawabannya pada lucu-lucu, aku nggak lucu soalnya. Gak usah jadi lucu, jadi cantik aja kamu udah cukup gitu. Gak usah jadi lucu, biar lucu tuh ya kerjaan badut-badut lain. Oke, aku jawab dengan serius ya. Oh, gimana? Oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendalami karakter dengan emosi yang berlayer-layer ya. Betul. Sebetulnya ketika menerima naskahnya itu aku sudah lihat ceritanya, whole story-nya, bahwa memang karakter Aziza itu cukup punya emosional yang sangat berlayer-layer di dalam cerita ini. Jadi itu sudah dipersiapkan sejak awal sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan proses reading, acting coach, itu sudah menjadi concern aku dari awal untuk akhirnya berhasil membawakan karakter Aziza. Dan keberhasilan ini sebenarnya juga didukung dan disupport oleh teman-teman cast lainnya. Kita bersinergi bersama ketika kita dalam satu frame. Aku sangat terbantu sekali ketika ada pertukaran sinergi itu, pertukaran emosional itu. Terus kemudian juga tidak lepas juga dari dukungan para kru yang sesungguhnya sangat membantu sekali untuk berbahasa Jawa. Karena kebetulan ketika proses reading dan acting coach di situ sempat ada kebingungan antara penggunaan bahasanya. Tetapi ketika di set aku sangat terbantu sekali dengan Mas Bambang. Aku sangat terbantu sekali dengan teman-teman kru yang luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman kru, karena bahasa Jawa Tengah lumayan susah. Kadang-kadang juga ketika di set Mas Bambang suka yang kayak itu bahasa Jawa Timur bukan Jawa Tengah. Jadi sebenarnya itu tantangannya sih, lebih ke bahasanya gitu. Terima kasih. Biasa sekali ya tentunya ya. Sama juga berarti seperti Teh Selvi ya, mengalami kendala dalam. Selalu cheerful karena basically sebenarnya aku orang yang flat banget. Jadi sebenarnya itu juga jadi salah satu tantangannya gitu loh. Ketika memainkan karakter yang ringan tapi dekat sama kita, itu sebenarnya yang susah. Dibandingkan memainkan karakter yang signifikan. Kan kalau ketakutan kan kayak gitu aja kan. Tapi kalau misalnya itu tipis tapi harus konsisten diperlihatkan, itu yang sebenarnya menjadi tantangan gitu. Tapi balik lagi banyak sekali bantuan. But then tim. you nailed it. So congratulations terima once again kasih. ya. Luar biasa sekali. Thank you so much ya untuk peran Aziza dari Wahisi Zihan tentunya ya. Next kita akan berlanjut ke cowok-cowok yang dari tadi udah ditungguin ya. Ini dia, kita ke Abun Sungkar atau Mas Majid. Luar biasa. Gimana calon imam, siapa yang ngomong itu? Over my dead body. Lawan aku dulu gitu ya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Majid. Mas Majid, tadi aku ingat banget ada salah satu scene ya, di mana Mas Majid ini benar-benar bilang kayak, kamu beneran mau tinggal di sini gitu ya, ke Sarah ya. Bilangnya katanya, kenapa kamu nggak tinggal aja di Puskesmas? Itu gimana ya? Itu bukan modus ya teman-teman. Iya, boleh tapi halalin aku dulu. Iya, bener, emang harus salah dulu bener. Iya, emang. Bener. But anyway, Abun Sungkar ya, berperan sebagai Majid. Kira-kira ada nggak sih bloopers atau nggak momen-momen lucu selama syuting yang nggak pernah mungkin bisa kamu lupakan? Kalau ya lucu-lucu sih sebenarnya banyak, cuman
karena waktu itu lagi syuting lagi puasa, itu lebih ke gimana cara menahan nafsu dan dahaga sih. Ini maksudnya nafsu itu, sama saya kasih. Kalau nafsu kan misalnya nafsu untuk makan, apa sih kan? Ya takutnya, apalagi kan kita banyak ini apa? Hampir dia. Ya enggak maksudnya kan lagi puasa. Jadi emang harus berhati-hati gitu karena kan gak semuanya beragama muslim kan kru-krunya, jadi gimana? Jadi ya lebih pintar-pintar gimana caranya sahur lebih banyak dan ya gimana caranya biar nggak lapar dan bisa nahan nafsu itu sih. Aduh. Nahan nafsu nggak usah ditekanin kayak gitu dong. Nafsu banyak. Tapi anyway, gimana perasaan kamu sih sebenarnya berperan sebagai Majid? Seneng banget, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang udah mau ngasih kesempatan buat saya main di film Anak Kunti. Karena di sini banyak orang-orang hebat. Saya juga ya gimana ya, baru juga kan di film horor gitu. Baru ini yang kedua kali untuk bermain film horor. Senang sekali dan juga bersyukur gitu dikasih kesempatan. Apalagi banyak berdialog sama Kak Selfie gitu ya. Itu juga. Bukan cie dong, maksudnya kayak terima kasih Kak Selfie. Oke. Ini apa ya? Sudah bingung punya kemana. Terus juga kalau yang nggak bisa dilupain tuh lebih ke momen setelah syutingnya gitu. Misalkan buka puasa terus ngobrol sama Om Iwake, Om Bang, Mas. Kita ngerokok bareng ya. Aku seneng banget sih ngerokok sama Om Iwake, kayak ini kapan lagi kayak dituduh ulang gitu. Ya memorable banget ya. Asli ngerokok bareng ya. banget. Mungkin abis ini ngerokok bareng lagi, terus habis itu di Instastoryin gitu kan sebagai momen yang tak terlupa. Bener orang aku story waktu itu aku story Oh juga. benar. Aku langsung story aku minta foto. Boleh ditayangin ulang mungkin supaya kita bisa lihat lagi gitu ya. Aduh, Kan agak prosesnya ribet. udah lama banget. Agak ribet. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Oke, next. Nah ini nih juga ada salah satu adegan yang kayaknya diperankan oleh Yayang Cek Nur. Ibu, ya Allah. Itu sebentar saya mau nanya kan, makan janin itu gimana ya prosesnya? Kang Hasan gitu ya, kan seringnya berdialog dengan Kang Hasan juga. Bagaimana proses? Enggak juga, karena dia lari-lari melulu dia. entah kemana gitu. Enggak. Kami ini sama-sama kalau lagi sahur, itu seru tuh sahur. Buka puasa juga seru itu semua. Udah seru banget ya. Jadi bondingnya udah easy banget ya, udah gampang ya bondingnya ya. Udah dengan sendirinya. Luar biasa sekali. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Yayang Sinur. Terima kasih banyak. Selanjutnya ini dia, saya mau nanya ke salah satu karakter utama kita. Sebelumnya, halo, selamat sore semuanya. Aku mau ngucapin selamat datang dan terima kasih udah meluangkan waktu untuk para media dan mensupport film Indonesia. Dan balik lagi pertanyaannya, bagaimana memerankan karakter Sarah? Sangat amat spesial karena karakter Sarah ini karakter yang sangat amat berbeda dengan karakter saya sebelumnya. Karena karakter Sarah ini balik lagi dia signifikan adalah seorang santriwati yang juga tumbuh besar tanpa adanya asuhan dari orang tua, dan tantangannya cukup di bagian emosionalnya banyak, dan kalau secara physically nggak terlalu, tapi kalau secara emosional memang banyak sekali tantangannya untuk mengatur dan mengolah emosi baru. Dan seru juga bermain di film Anak Kunti sebagai Sarah karena bertemu dengan orang-orang tersayang juga, dan udah banyak yang saya kenal juga, dan jadi memang balik lagi kita emang bondingnya fun, dan balik lagi buat karakter Sarah sangat amat terbantu dengan adanya kehadiran para cast dan kru. Luar biasa sekali. Tapi Giselma sendiri gimana sih? Mungkin dari tadi ya, kamu kan karakternya adalah selalu di tantangan sebagai Wati di sini, acting melahirkan aja itu kan rasanya sakit banget ya. Apalagi para ibu yang benar-benar melahirkan anaknya. Jadi aku merasa terhormat dan menghargai banget seorang ibu yang melahirkan anaknya. Karena aku acting sebagai ibu yang pura-pura melahirkan aja itu rasanya tuh sakit banget, apalagi bener. Terus kendala menjadi Wati karena make up harus 2 jam.
kita harus pakai softline yang full mata. Nah, itu kalau pakai softline biasanya udah nggak bisa lihat, alias ngeblur. Jadi kalau jalan tuh pasti dituntun. Dan karena di sini aku mau menyaingin Jackie Chan, yaitu tanpa stuntman. Jadi slingnya memang real, tanpa stuntman. Aku udah ngomong sama Mas Bambang, Mas izinin aku untuk di sling. Itu jadi perannya Wati dari awal sampai akhir di sling. Pokoknya terbang aja. Wati mati terbang, Wati mati terbang. Nah, pengalaman yang benar-benar membuat aku bangga itu saat di scene kebakaran. Di situ aku beradu acting bersama orang-orang hebat dan berpengalaman seperti Mbak Ruth, Bunda Yayang Senur, ada Kang Iwa, terus di sana ada Mas Rendra, Mas Abe yang sebagai suami saya itu kan teater Jogja juga. Di situ beradu acting dan bekerja keras untuk mengimbangi aktor-aktor yang luar biasa hebatnya ini, dan kita juga udah bondingnya udah kuat banget sih. Kita bercanda, saling support. Kadang aku nanya ke Mbak Ruth, Mbak, bahasa Jawanya ini bener nggak?